Salam Salam Persma. Persma. Selamat pagi Kesatria Muda Udayana. Selamat pagi. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Dayu Wida. Di sini saya bersama dua rekan saya, Cynthia dan Feby. Kami dari unit kegiatan yang bergerak di bidang jurnalistik atau yang karib disapa dengan Pers Mahasiswa Akademika Universitas Udayana. Pertama mungkin sedikit tentang kami. Kami dibentuk 40 tahun silam, tepatnya tanggal 17 Maret 1983. Berawal dari adanya keresahan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar, terutama yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Serta untuk membentuk dan menyalurkan minat bakat jurnalistik di di kalangan mahasiswa sehingga menjadi awal terbentuknya unit kegiatan mahasiswa Pers Akademika ini. Dan sampai saat ini kami masih aktif melakukan berbagai liputan dan menjadi mitra kritis terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kampus dan juga di sekitar lingkungan yang lainnya. Selanjutnya, mungkin jika kita bicara jurnalistik, bayangan teman-teman hanya tulisan saja, tapi kami di sini juga dalam bentuk video dan gambar yang tentunya sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik. Selanjutnya untuk mengenal akademika lebih dalam, ada beberapa divisi yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman udah penasaran nih apa aja sih divisi-divisi di Pers Akademika. Oke, jadi kita ada 4 divisi nih teman-teman. Yang pertama ada divisi redaksi, di mana divisi redaksi ini dibagi lagi menjadi 2 subdivisi, yaitu subdivisi redaksi online dan subdivisi redaksi cetak. Di mana divisi ini mengepalai segala hal yang berkaitan dengan penulisan, pewartaan sampai dengan reportase. Dan selanjutnya kita ada divisi penelitian dan pengembangan atau kita singkat dengan Litbang. Untuk Litbang dibagi lagi menjadi subdivisi riset dan survei, kemudian ada subdivisi pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. Untuk apa aja sih yang dikerjakan di Litbang? Yang pertama itu ada terkait dengan survei dan segala hal terkait perisetan, kemudian kita juga ada segala kegiatan untuk penguatan eksternal maupun internal. Yang ketiga kita ada divisi creative partnership nih teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik dengan copywriting, dengan hal-hal berbau advertorial bisa banget masuk ke dalam divisi creative partnership ini. Dan terakhir kita ada divisi desain komunikasi visual atau DKV yang seperti namanya dia mengerjai hal-hal terkait dengan desain maupun dokumentasi. Jadi ini 4 divisi penting yang menjadi roda penggerak Pers Akademika. Selanjutnya untuk apa aja sih yang ada lagi di Akademika akan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Feby. Oke teman-teman masih semangat hari ini? Oke jadi kita langsung aja ya, mungkin teman-teman udah menerka-nerka nih, apa aja sih yang dilakukan sama Pers Akademika, apakah kita hanya membuat berita saja atau bagaimana? Jadi teman-teman, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada divisi dan subdivisi yang juga melakukan berbagai kegiatan. Selain kita menulis berita, kita juga ada liputan, pelatihan jurnalistik, pelatihan copywriting, pelatihan DKV, sharing session ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dirasa dapat meningkatkan bonding internal dan juga eksternal dari Pers Akademika. Selain itu, kami juga mewadahi dari anggota Pers Akademika yang ingin mengikuti lomba-lomba, dan astungkaranya teman-teman Pers Akademika juga meraih beberapa prestasi seperti juara 1, ada juara 1 Unpad, juara 1 juga di Pekan Komunikasi UI dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Pers Akademika. Selain itu, kita juga ada 2 kegiatan besar, yang pertama itu ada jelajah jurnalistik. Di jelajah jurnalistik ini, kami membentuk sebuah tim konvergensi, di mana tim konvergensi ini akan turun secara langsung ke suatu desa untuk menggali realitas yang ada di dalam masyarakat. Dan nantinya akan kita angkat ke dalam beberapa produk jurnalistik. Lalu yang kedua kita ada BJW atau Bali Journalist Week yang merupakan event perlombaan mengenai jurnalistik yang dilaksanakan di tingkat regional dan juga nasional. Dan peserta dari BJW ini dimulai dari tingkat SMP, SMA hingga perkuliahan. Jadi seperti itu teman-teman gambaran besar dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pers Akademika. Baik, demikian dari kami karena keterbatasan waktu juga. Nanti teman-teman bisa menghubungi kami via Instagram di Pers Akademika
Dan juga kalau mau kepoin tulisan kami punya website di www.persakademika.com. Sebelum kami menutup presentasi, ada sedikit kutipan dari Pram yang saya ingat yang pernah bilang, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dalam sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami tunggu kehadiran kalian di keluarga besar Pers Akademika. Tunggu dulu. Sebelum itu teman-teman, ketika kita bilang salam Persma, teman-teman jawab salam Pers Mahasiswa, oke? Salam Persma, Salam salam Pers Mahasiswa. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.